Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang analisis leverage. Dalam manajemen keuangan, konsep operating leverage dan financial leverage akan sangat bermanfaat untuk analisis perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan dalam menggunakan operating dan financial leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian akan sangat meningkatkan nilai perusahaan serta kekayaan pemegang saham. Nah, apa itu leverage? Dalam manajemen keuangan, leverage memiliki maksud yang semakna, yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam analisis keuangan ada dua konsep leverage, yaitu leverage operasi dan leverage keuangan. Leverage operasi adalah seberapa besar beban tetap yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Pada konsep leverage operasi dibedakan menjadi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa peningkatan penjualan akan meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak yang sering kita sebut EBIT, earning before and tax. Dari penggunaan biaya tetap terhadap EBIT disebut degree of operating leverage, yaitu seberapa besar pengaruh penjualan terhadap perubahan EBIT. Analisis operating leverage menggunakan teknik analisis break-even point atau yang sering kita sebut BEP. Sedangkan pengertian leverage keuangan yaitu perusahaan yang di dalamnya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau bunga hutang. Penggunaan financial leverage diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham atau yang sering kita sebut EPS. Multiplier effect yang dihasilkan karena penggunaan modal dengan biaya tetap disebut degree of financial leverage atau DVL. Pembahasan selanjutnya kita menuju ke konsep analisis BEP atau yang sering kita sebut break even point. Konsep analisis BEP yaitu jumlah produksi atau jumlah unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha EBIT, atau jumlah produksi penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan total revenue TR sama dengan jumlah total biaya. Berdasarkan definisi tersebut maka dirumuskan sebagai berikut. Konsep BEP ini dapat diterapkan apabila biaya produksi dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya tetap diantaranya gaji, administrasi, biaya sewa. Sedangkan contoh biaya variabel, biaya bahan baku, tenaga kerja dan langsung, serta lain-lain. Berikut ini adalah contoh soal break even point dan penyelesaiannya. Pembahasannya selanjutnya kaitannya dengan DOL atau Degree Operating Leverage, yaitu rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan EBIT. Dalam leverage finansial, kebijakan pembelanjaan perusahaan atau penggunaan menyebabkan adanya bunga tetap yang berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak. Leverage keuangan diukur dengan degree financial leverage yang dirumuskan sebagai berikut.
Nah, ini adalah rumus dari degree financial leverage. Bisa kalian simak dan perhatikan. Selanjutnya kita merujuk ke pembahasan hubungan analisis BEP dengan analisis leverage keuangan. Leverage operasi memberi gambaran tentang pengaruh persentase perubahan penjualan terhadap persentase perubahan EBIT. Pembahasan yang terakhir adalah hubungan EBIT dan EPS. Konsep leverage keuangan memberikan penjelasan tentang efek penggunaan utang terhadap keuntungan dan resiko.